Nih, mulai lagi. Bentar, bentar. Mulai lagi. Zoom-nya. Di sini kan. Kita. Wildan belajar, Wildan apa nggak belajar.
Halo, halo. Ya Bu, kedengeran Bu. Oh, Ya Bu, kedengeran masuk ya? Bu suaranya Bu. Aman Bu, Jelas aman. Bu, jelas, jelas. Oke. Oke, ini baru 22 mahasiswa yang join. Ada lagi nih, kira-kira masih mau menunggu nggak? Kita tunggu dulu ya, 5 menit lagi deh. Ya Bu, boleh. Oke. Oke Bu. Buset, siapa tuh yang batuk? Bang Nek Om. Pakai headset kenceng banget ini. Iya dia pakai headset Bang. Makan dulu Bang. Aman Bang, aman. Kopi belum ini. Bang Bimo, itu speakernya kresek-kresek. Kresek-kresek ya. Kayak banyak semut ini.
Oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 10:07. Kita mulai saja untuk sinkron yang ketiga tentang teknik normalisasi data di normal pertama atau 1NF. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk persiapan UTS, jadi ini kan sudah masuk minggu ke-6 ya. Nah, berarti minggu depan itu minggu ke-7. Berarti 1 minggu sebelum UTS. Berarti minggu depannya lagi kita UTS, berarti di sesi ke-8 ya. Nah, untuk persiapan UTS itu kita ini ya ada Vicon sekali lagi ya. Jadi ini kan nih ke-3 dan ke-4. Nanti Vicon ke-5 sebelum UTS. Jadi kalian ada persiapan untuk mengerjakan UTS-nya. Nah, terkait dengan tugas, nah tugas itu kan bobotnya 20% ya. Nah, itu nanti akan ada perpanjangan waktu. Ya, jadi kan kalau di deadline itu kan tanggal 21 Mei ya. Ya enggak? Halo. Ya, Ya, Bu. Ya betul. Ya Bu, tanggal 21 Bu. 21 ya. Nah, saya perpanjang lagi durasinya menjadi seminggu lagi. Nah, 21 ke seminggu lagi berapa ya? Tanggal berapa? 28, 29. 28. Ya, berarti tanggal 28 ya. Berarti minggu ketemu minggu lagi. Ya, nanti saya setting deadline-nya di LMS. Jadi kalian ada persiapan waktu lagi. Gitu ya. Yang penting kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Lalu asinkronnya jangan lupa ya untuk persyaratan presensi kehadirannya. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, materinya di sesi 5. Oke, ini sudah muncul? Oke, ini materinya yang akan kita bahas itu normal pertama atau normalisasi data di tahapan pertama. Nah, ini adalah topik materi yang akan kita bahas tentang definisi sampai ke contohnya. Nah, di sini untuk definisi normalisasi data adalah proses pembentukan ya, pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, ini maksudnya jika ada data yang belum normal ya. Jadi kan data itu kan diambil itu melalui wawancara ya, teknik pengambilan data melalui wawancara lalu mengisi kuesioner, pasti data itu tidak terstruktur dengan baik. Nah, data yang tidak terstruktur itu harus kita olah. Nah, supaya kita olah di sistemnya, nah kita harus normalkan dulu, gitu. Jadi sesuai dengan tipe datanya, sesuai dengan nama-nama tabelnya. Jadi kan kalau abnormal database itu kan jadi semua data itu campur di sini semua jadi satu. Itu jadi tidak terstruktur semua. Nah, dengan teknik normalisasi data ini kita normalkan kembali supaya menjadi struktur tabel yang bisa kita olah. Gitu ya. Nah, ini tujuannya menghilangkan kerangkapan data, maksudnya apa? Jadi ada data yang double. Ya. Data yang sama berarti kan terjadi tumpukan data. Nah, itu tidak bisa kita olah. Lalu untuk mengurangi kompleksitas, maksudnya gimana nih? Complexity. Nah, kompleksitas ini terkait hubungannya dengan kecepatan memori. Jadi semakin besar kompleksitas, berarti proses pengolahan datanya lebih lama karena kan lebih besar. Jadi kita kurangi gitu agar lebih cepat pemrosesan datanya. Gitu ya.
Nah, lalu yang ketiga, mempermudah untuk modifikasi data. Contohnya gimana? Jika ada data yang bisa kita update, misalnya datanya akan berubah nih, nama mahasiswa ada berubahnya nih. Berarti kan kita update data, ya. Kita update data. Lalu misalnya ada data orang yang meninggal. Nah, berarti kan harus dihapus datanya, gitu kan ya. Berarti kita delete. Nah, gitu-gitu ya. Modifikasi data update, delete, create. Berarti create itu apa? Membuat data, ya, mengisi data. Ini kan Membuat ulang. update. Ini delete. Ini create. CRUDD. RR-nya apa? Update, delete, tambah, ubah, hapus, tambah ya. Tambah data. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang di sini ada istilah namanya denormalisasi database. Nah, berarti kalau ada kata-kata D, ya, berarti kebalikannya. Berarti data itu tidak normal. Dilihat dari gambar ini nih. Ya, nih. Berarti semua data di sini kan belum normal. Namanya denormalisasi. Nah, kalau kita normalisasi menjadi seperti ini. Ini data yang sudah normal. Ya. Nah, kalau istilah denormalisasi berarti data yang sudah normal dibalikin lagi ke menjadi tidak normal. Dilihat di panahnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita ke proses normalisasi data. Nah, normalisasi data itu dilihat di sini, ada data nih, data yang belum normal, ya, di sini ada data yang belum normal, lalu masuk ke kita diubah menjadi beberapa tabel-tabel yang sudah normal. Hasil normalisasi data itu adalah tabel-tabel ini, ya, gitu. Nah, setelah kita normalkan database-nya menjadi beberapa tabel, langsung kita bisa menganalisis datanya. Nah, analisis data ini buat apa? Buat apa sih ini? Coba. Untuk normalisasi, Bu. Kan datanya udah normal, terus kita analisis. Terus buat apa? Hasil analisanya. Data-data yang valid, Bu. Nah, berarti kan kita bisa menganalisa data tersebut, kita buatkan untuk inputan mana. Ya kan, berarti kan dibutuhkan tabel-tabel yang dimana tabel tersebut bisa kita proses. Nah, itu bisa menjadi informasi di sistemnya itu untuk apa. Gitu kan. Misalnya ada tabel mahasiswa nih. Tabel mahasiswa yang sudah kita normalisasi. Nah, kalau kita analisis, berarti untuk di sistem informasi akademik itu untuk apa sih tabel mahasiswa? Untuk apa? Untuk proses pengolahan data mahasiswa itu. Misalnya, untuk plotting jadwal, untuk dosen mengisi nilai-nilai mahasiswa di sistemnya. Nah, kan ini bisa dianalisis, gitu ya. Nah, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana, sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, ini untuk tahapan normalisasi datanya. Jadi, di tahapan normal pertama sampai normal kelima. Jadi, kalau sudah
ke 5 NF, tahapannya ini sudah paling bagus. Tapi biasanya kalau sudah ke tahapan 3 NF atau BCNF ini sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel yang sudah normal. Jadi cukup aja kalian kuasai saja sampai 3 NF juga sudah, data itu sudah bisa kita olah. Gitu. Lebih bagus lagi kalau datanya sampai 5 NF. Nah, ini tergantung datanya. Data tidak normalnya seberapa banyak. Kalau data yang tidak normalnya itu sampai 3 NF sudah memenuhi, ya sudah. Berarti sudah mentok di sini, gitu kan ya. Oke, ini untuk tahapannya. Jadi ada penciri di tahapan tersebut. Nah, sekarang untuk tahapan normal pertama apa pencirinya? Berarti kan dari bentuk tidak normal. Ya, yang pertama ini dulu kan, menghilangkan perulangan grup. Nah, di sini maksudnya ada data yang sama. Berarti kita hilangkan atau kita pecah. Dekomposisi menjadi beberapa tabel. Nah, setelah itu lanjut ke tahapan normalisasi pertama, yaitu ciri khasnya menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, ini ketergantungan parsial ini dilihat dari atribut-atribut kuncinya. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Nah, ini kan ada kata-kata atribut kunci. Nah, ini aturannya tidak adanya atribut multi value. Artinya apa di sini? Apa? Multi value. Ayo, apa? Mungkin nggak ada yang rangkap, Bu. Ada data yang sama, nilai yang sama. Nah, atribut itu apa sih kalau di tabel? Atribut itu apa? Dulu. Atribut itu adalah ininya, record. Nah, ini kan tabel nih. Nah, ini atribut itu yang paling atas di sini nih. Ini atribut. Ini atribut. Nah, berarti tidak adanya atribut multi value. Nah, berarti ada nilai yang sama di atribut tersebut. Berarti kan harus kita pecah nih. Ya, berarti kan dari datanya ini akan ambigu. Ya. Lalu ada atribut komposit atau kombinasinya. Misalnya atribut kombinasi itu seperti apa nih? Misalnya ada atribut jadwal. Nah, jadwal itu kan terkait dengan waktu dan hari, ya nggak? Nah, waktu dan hari itu berarti kan tipe datanya beda. Kalau waktu itu date, nah kalau hari berarti apa? Day. Nah, berarti kan dua tipe data itu tidak bisa dijadikan satu atribut. Nggak boleh nih. Gitu ya. Lalu setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, berarti cukup satu atribut, satu nilai. Ini untuk aturan normal pertama. Nah, ini kita langsung ke contoh supaya lebih jelas. Nah, misalnya ada data mahasiswa. Nah, saya tanya atributnya ada berapa di sini? Atributnya ada berapa? 3. Ada 3. 3. Apa aja atributnya? NRP, nama, hobi. Nah, betul. Lalu ada berapa recordnya? Barisnya ada berapa? 3. Barisnya ada berapa? 4. Ada 3. Ada 3 ini, record atau baris. Ada 3. 3. Oke. Pertanyaannya nih, apakah data ini normal atau belum nih? Data tabel yang pertama. Belum, Bu. Belum normal. Kenapa? Taunya tidak normal. Multi value, kenapa? Bu. Multi value.
Mana yang multi value yang mana? Di kolom Hobi. hobi. Hobi, Bu. Di kolom hobi. Nah, Hobi. syaratnya tadi apa? Setiap atribut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi. Bagi-bagi lagi. Nah, berarti ini belum normal nih. Ya kan? Belum normal. Atau yang belum normal juga ada bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dipecah nih atribut hobinya menjadi hobi 1, hobi 2, hobi 3, ya. Karena ini untuk Harry nih, namanya Harry. Ya, kita lihat namanya Harry. Hobinya dia ada 3. Sepak bola, membaca komik, dan berenang. Berarti dipecah nih. Sepak bola, membaca komik, dan berenang. Nah, sedangkan Siti dan Dini tidak ada hobi 3. Nah, berarti gimana nih? Ada nilai yang kosong. Ini boleh nggak? Enggak. Ini boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Ada tabel Nggak kayak boleh, gini, terus kita masukin ke database, ke sistem, boleh nggak ada data kayak gini? Enggak boleh, Bu. Nggak. Nggak Boleh, Bu. boleh. Berarti ini datanya belum normal. Berarti tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat 1 NF. Lalu harusnya gimana nih? Nah, berarti kita dekomposisi menjadi. Nah, tadi dekomposisi itu apa tadi? Ayo. Mengembalikan Ya, tabel, dari Bu. normal ke tidak normal. Dekomposisi. Kalau Dari yang tidak normal dari itu normal ke tidak denormalisasi. Memecah tabel, Bu. Memisah tabel. Nah, memecah tabel. Nah, apa sih yang dipecah? Ya, tabelnya. Berarti kita lihat dulu atribut kuncinya. Berarti kan dari satu tabel ini ada beberapa atribut yang bercampur kan gitu. Berarti kita ambil atribut, misalnya langsung di sini. Ada NRP dengan nama. Apakah ada hubungannya antara atribut NRP dengan nama? Ayo. Ada. Ada, Bu. NRP dengan nama nyambung nggak? Ada hubungannya Ada. nggak? Nyambung, Ada. Bu. Nyambung. Ada, Bu. NRP-nya 01 pasti namanya Harry kan? Iya. Ya nggak? Fungsional Iya, dependen, Bu. Bu. Nah, terus misalnya siapa nih? NRP-nya Mas Bimo. Belakangnya 58. Apakah NRP-nya Mas Bimo dipakai sama NRP-nya Anggreani? Hari ini Ya, Bu. tidak, Bu. Bisa. Nah, berarti NRP dengan nama. Nah, kalau kita buat tabel, nama tabelnya apa namanya? Jadi tabel mahasiswa. Berarti ini diambil nih. Yang ini, mana tadi? Kita pakai warna biru. Berarti yang data ini kita ambil menjadi tabel mahasiswa. Ini kan. Nah, berarti dapat nih satu tabel yang sudah normal secara tahapan 1 NF. Nah, sekarang gimana nih? Kita ambil lagi. Ada atribut hobi. Yang hobinya sepak bola siapa sih di sini? Di tabel ini yang hobinya sepak bola? Siapa? Harry Susanto. Harry, Bu. Harry Susanto. Nah, berarti kita cukup mengambil NRP-nya aja. NRP-nya 01 kan pasti Harry. Berarti kita cukup ambil NRP-nya aja. Nah, ini yang dimaksud tadi primary key. Primary key itu adalah atribut kunci NRP. Itu ya. Berarti yang NIM-nya, yang NRP-nya 13, berarti hobinya memasak. Yang NRP-nya 15, hobinya menjahit. Berarti ini kita bisa jadikan satu tabel lagi nih. NRP dengan hobi. Nah, berarti cukup ambil
NRP-nya aja, kan udah ketahuan di sini. Nah, berarti menjadi tabel hobi. Ini sudah kita dapatkan satu tabel. Nah, kalau kita lihat ada multi value dan ada data yang kosong nggak? Enggak, Bu. Nggak ada. Nggak ada, ini udah bener ya Nggak secara ada. aturan di tahapan 1 NF. Nah, sekarang ini sudah selesai nih, tahapan 1 NF sudah selesai. Gampang kan? Ya. Gampang nggak nih? Nih, contoh soalnya ada tabel yang seperti ini. Lalu kita buatlah 1 NF. Ya udah tinggal pecah sesuai dengan atribut kuncinya. Gitu kan? Kenapa harus ada NRP di sini? Kenapa nggak nama aja di sini, nama hobi? Kenapa? Nanti ada nama yang sama, Bu. Nah, ada yang Hindari sama. ada duplikat. Karena Nah. primary key, Bu. Nah, primary key. Nah, primary key itu gunanya jika ada tabel lain, kita bisa relasikan. Dengan kita mengambil NRP di sini, ya berarti otomatis kalau kita relasikan, ini sudah berelasi. Relasi itu apa sih? Berhubungan. Koneksi. Saling berhubungan. Connection atau berhubungan. Koneksi. Nah, berarti jika kita olah nih, utak-atik nih, utak-atik data hobi sepak bola. Sepak bola saya hapus nih, data sepak bola. Saya hapus. Berarti di sini berarti NRP-nya yang Heri juga berubah di sini. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi jika ada di sini kita lakukan pengubahan sesuatu di tabel hobi, berarti akan mempengaruhi ke tabel mahasiswa juga, karena kan sudah berelasi. Tandanya tabel itu berelasi itu adalah ada atribut kunci yang kita ambil di sini, yaitu primary key-nya. Primary key-nya yaitu NRP. Oke, sampai sini paham nggak? Siap, paham. Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau nama di sini sama hobi, kalau kita relasikan secara logika nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung. Kenapa nyambung? Nggak nyambung kan ada. Nanti ada yang double. Nyambung, Bu. Coba. NR. Atribut Karena yang jadi kunci, primary key-nya atribut adalah NRP-nya. Atribut kunci NRP, Bu. primary key itu Primary adalah kayaknya NRP. ya, primary key itu tidak bisa ada yang sama. NRP-nya 01 pasti namanya Harry. Yang ini itu yang dimaksud primary key. Berarti data yang di sini tuh sudah sesuai nih. 01 pasti NIM-nya Harry. 13 pasti Siti. Coba di sini siapa namanya? Mas Wisnu. Ada nggak yang NIM-nya 59 dipakai sama Bimo? Dipakai sama mahasiswa Nggak. lain, ada nggak? Nggak Ada, ada. Bu. Ada nggak seunsia ada NIM-nya yang sama, ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan primary key. Uniknya di situ. Oke, paham? Siap, paham. Bener nih. Ya, Bu. Mohon izin bertanya boleh, Bu? Boleh, silahkan. Paham-paham, Kalau kita ntar nilai bagus aja. Kalau misal kita udah pastiin datanya cuma ada 3 nama ini, apakah kita bisa jadiin nama sebagai primary key apa enggak, Bu? Nggak bisa. Double data, Mas. Nggak bisa. Double-nya sama apa ya? Nama itu bukan unik, bukan atribut yang unik. Nama Harry Kalau kita- pasti ada. Kalau kita udah Nanti ada nama memastikan Harry lagi. data kita itu cuma ada 3 orang, Bu, nggak bakal nambah lagi. Nggak bisa.
Tetap nggak bisa. Tapi kan tetap yang 3 itu tetap unik dong, karena kedepannya tidak akan ada nama yang sama lagi, Bu. Nah, di syarat adanya tabel itu harus ada primary key. Nah, nama di sini ya, nama di sini oke lah kalau kita ingin menjadikan primary key yang unik. Lalu kalau kita relasikan itu apa? Jadi si nama jadi pindah ke kolom NRP, Bu. Nggak bisa. Mungkin nggak bisanya karena nama tabel itu kan created Ibu ya, akan Iya. bertambah atau akan ada penambahan ya. Makanya untuk nama itu kan kemungkinan akan bisa sama. Itu mungkin yang dinamakan kalau untuk nama itu yang tidak unik begitu Bu mungkin. Kenapa dia tidak bisa jadi primary key? Karena akan ada created-nya Bu ya. Penambahan data. Iya. Kalau Oke. NRP kita ubah-ubah bisa nggak? Nggak NIM bisa. diubah bisa nggak? Nggak bisa. Sudah baku ya Bu. Sudah baku, nggak bisa. Iya. Kalau NIM kita ubah nih, berarti kan ada nama yang sama dengan NIM yang sama, berarti kan itu menghancurkan tabel semuanya, struktur tabelnya udah nggak bagus gitu. Sama kayak di KTP ada NIK kan, nomor induk KTP. Iya Bu. Ya, Nah, nomor induk KTP ada yang sama nggak di satu Indonesia? nggak ada, Bu. Tidak ada. Nah, kalau KTP kita jadikan tabel, atributnya apa aja? Ayo. Mana, Bu? Nik, nama, Ini alamat, nama, tanggal lahir, Nah, alamat, agama, jenis kelamin. nah gitu kan? Ya. Nah, di tabel KTP itu berarti kan syarat adanya tabel itu harus ada primary key. Nah, berarti yang atribut yang unik di antara atribut itu apa? Nik. Bu. Kalau nama boleh nggak? Kalau misalnya di tabel itu namanya cuma ada 3, boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Kalau kita ingin relasikan gimana? kalau lihat dari di tabel ini kan cuma 3, berarti keduanya unik nih, antara NRP dan nama itu nggak ada yang double, Bu. Berarti sebenarnya kalau datanya cuma 3, si nama berarti bisa dijadiin primary key, Bu, karena nggak ada double-annya. Kalau lihatnya cuma 3 data ini ya, Bu. Maaf, untuk dari tabel, walaupun tabel cuma 3, kan biasanya nama itu kan ada yang sama, Mas. Kalau NRP itu udah pasti baku. Betul. Kalau misal, kan saya tadi bertanya, kalau misalnya data ini saya sudah pastikan cuma ada 3 data. Saya sudah pastikan cuma ada 3 data. Izin menjawab, Mas. Mungkin gini, yang dikatakan tabel itu adalah bentuk di mana data itu akan bertambah. Seperti itu, Mas. Nah, untuk 3 ini mungkin hanya sebagian contoh kecil. Jadi yang menamakan tabel itu adalah data yang akan bertambah. Seperti itu, Mas. Jika data itu tidak bertambah, mungkin bukan dikatakan tabel atau apa ya namanya ya. Bisa gitu dah. Ya tabel ya tabel, data gitu, Mas. Jadi data itu yang akan bertambah seperti itu. Mungkin akan ada penambahan data lain. Jadi tidak hanya 3, terpaku 3 seperti itu mungkin. Gimana nih? Bisa dilanjut, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Kalau asumsi saya, namanya tabel itu adalah data yang akan bertambah mungkin gitu. Makanya nama itu tidak bisa dijadikan sebagai primary key gitu, karena next
ke depannya akan ada penambahan seperti itu mungkin. Itu asumsi saya. Ya, karena dasarnya kan memang database itu kan untuk menyimpan data. Iya, menginput, menyimpan data seperti itu. Jadi makanya mungkin apa namanya sistemnya open source ya atau apa? Apa sih Karena namanya ya? angka. Jadi kenapa nama itu tidak bisa dijadikan primary key? Nah, berarti ini ya, kalau kita lihat di sini, ini kan hanya ada 3 record atau 3 data kan ya. Nah, kenapa Ya, nama Bu. ini bukan primary key? Kenapa coba? Ini atribut unik bukan sih nama Harry, Siti, Dini. Bukan, Bu. Unik nggak nama? Bukan, karena di Bukan. Harry ada Harry memiliki 3 hobi dan yang berbeda dengan Siti dan Dini. Masing-masing hobinya berbeda, makanya tidak bisa dikatakan unik, Bu. Bu, izin menjawab, Bu. Oke. Mungkin untuk siapa Mas Basikin ya? Kenapa sih harus susah-susah pakai NRP? Kenapa nggak nama aja? Toh Mas Asikin sudah memastikan hanya 3 nama yang akan disimpan di database. Itu boleh-boleh saja. Cuma nanti akan ditemukan kesulitan ketika akan mengupdate namanya. Jadi kita harus mengupdate seluruh tabelnya. Jadi syarat primary key itu data itu unik, maksudnya supaya nanti saat kita melakukan query kita tetap berpegang pada satu primary key. Makanya kita butuh bantuan nih. Biasanya di sistem NRP ini dalam contoh ini itu biasanya di-generate secara otomatis oleh database untuk memastikan data atau nilai itu adalah benar-benar unik di sistem. Ini akan jadi masalah ketika kita mengintegrasikan database antar sistem misalnya. Jadi bisa saja nih Mas Asikin punya 2 sistem yang akan diintegrasikan, nama itu Mas Asikin udah pastikan unik, tapi di tempat lain berbeda lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu. Cakep. Oke. Terima kasih Mas Yudi. Benar ya. Lalu kalau nama dijadikan primary key, kalau kita relasikan gimana jadinya? Coba. Jadi nantinya cuma ada 2 tabel, Bu, kalau lihat data dari cuma ada 3 cuma dari 3 data ini, Bu. Jadi nggak ada tabel hobi. Cuma ada dapat tabel nama saja jadinya, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh lain, bentar. Oke. Bentar, ini jadwal apa nih? Oke. Berarti ini contoh yang berbeda ya. Nah, ini ada jadwal kuliah, atributnya kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Oke, ini secara penulisan tabelnya, struktur tabelnya, apakah sudah benar atributnya? Kalau ada jadwal nih, jadwal kuliah, berarti kan ada kode kuliahnya, nama kuliah, dosennya siapa, kelas di mana, jadwalnya kapan, kan gitu ya? Ini sudah benar dari segi struktur tabel? Benar ya? Oke, berarti kan ada ini nih atribut yang berisi gabungan nih. Berarti kan ada multi atribut apa tadi? Multi value. Ya enggak? Nah, jadwal itu kan isinya apa? Hari. Hari dengan jam. Nah, jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, nah berarti kan asumsinya nih, berarti kalau kita akan melakukan pengolahan data di atribut jadwal, jadi banyak yang harus kita olah nih di jadwal, ada yang kita update, berarti kan harus kita pisah nih. Karena kan akan menjadi masalah jika dijadikan satu, akan terjadi error di saat kita create query-nya.
Nah, berarti kita pisah nih menjadi jadwal hari, jadwal jam. Jam. Nah, berarti yang ini sama nih. Ini sama. Kita bikin lagi di sini sama. Lalu kita tambahkan jadwal hari dan jadwal jam. Nah, dengan begitu setiap data di atribut hari dan jam itu menjadi berpisah. Berarti misalnya hari Senin sampai Jumat. Jamnya berarti kan jam. Nah, kenapa dipisah nih? Kenapa dipisah? Kalau kita query nih, kita melakukan proses pemrograman basis data, berarti kan itu bicara tipe data, ya nggak? Halo. Iya, Bu. Nah, tipe data Ya, Bu. hari itu apa? Misalnya day. Tipe data jam apa? Date. Gitu kan? Date. Nah, berarti kan kalau kita ingin melakukan query atau pengolahan database harus sesuai dengan tipe datanya. Nah, berarti kita ini kan sudah dipisah ya, dekomposisi ya, menjadi satu tabel yang sudah benar. Oke, kita ke contoh lain. Nah, ini ada data yang belum ternormalisasi atau abnormal. Taunya dia tidak normal dari mana? Datanya ada yang kosong. Yang data kosong. Datanya Yang kosong, Bu. ada yang Yang kosong. Ini ceritanya ngapain sih tabelnya? Ada kode kota, nomor nomor barang. Pembelian, Bu. Pembelian tiket tuh kali. Pembelian tiket dan jumlah. Ini sepertinya untuk studi kasus ini ya, kirim barang kan ya, penjual online shop bukan nih? Ada nomor pembelian, kode kota, ada nomor barang, ada jumlahnya. Oh iya Bu, iya Bu. Ya kan? Nah, berarti Yang ini barang, Bu. ada data yang tidak normal dilihat dari ada data yang kosong. Nah, yang kotaknya Jakarta, nomor barangnya 02/3, ini apa? Nomor pembeli yang mana kan gitu. Nah, ini berarti belum kita normalisasi. Nah, kita lakukan normalisasi 1NF. Tadi syaratnya apa 1NF? Kita yang kosong nih, Data yang kosong sudah kita Bu. isi Sudah dulu. lengkap. Gitu. Nah, berarti apa tadi? Yang terjadi perubahan itu yang baris kemana? P01, kode kotanya 1, yang ini. Kenapa nggak P02 sama kode kotanya 2? Kenapa? Kotanya Jakarta, Bu. Karena untuk yang Sama. Jakarta, kode kotanya 1, berarti kotanya Jakarta. Ya kan? Berarti 11, P01, P01. Nah, berarti ada tabel kirim 2. Nah, di sini kita lihat untuk atributnya. Atribut jumlah, ya, jumlah itu terdiri dari nomor pembelian dan nomor barang. Berarti kan ada nomor pembelian, nomor pem ini kan. Ini dengan nomor barang. Untuk menghasilkan jumlah 1000 ini. Bu, maaf Bu. Ya. Izin Bu. Nah, sini saya agak-agak kurang mengerti nih. Misalkan
kode kota dan kota itu kode, misalnya Jakarta itu kodenya 1, ya kan? Namun nomor pembelian itu misalkan pembelinya beda tapi satu kota. Apa mungkin P01-nya ini bisa jadi P04 atau lainnya, Bu? Misalkan gitu. Nggak harus P01. Misalkan ada 2 pembeli yang dalam kota yang sama, Bu. Kita acuannya kemana nih, Bu? Acuannya dilihat dari kode kota dan kota. Sama Tapi pembelinya seperti misalnya berbeda, Bu. apa? Misalnya pembelinya berbeda gitu, nomor berarti kan Pembeli nomor pembeli berbeda nggak apa-apa. tetap P01 Iya, dimasukkannya. nggak ngaruh kalau ini nomor pembeli. Berarti Acuannya kota dan adalah kotanya ya. kode kota kota. dengan kota. Kota, Nah, ini ya. kita balik lagi nih ke primary key. Kalau di kasus ini kode kotanya 1, pasti kotanya Jakarta. Berarti ke sini nih. Ada atribut kunci, berarti primary key-nya kode kota. Yang kode kotanya 2, berarti kotanya Bandung. Kode kotanya 3, kotanya Surabaya. Gitu ya. Iya. Berarti primary key-nya kode kota ya, Bu ya. Oke. Jumlah, nah kita lihat ke jumlah, ada nomor pembeli, nomor barang. Nah, nomor pembeli itu dilihat dari kode kota dan kotanya. Nah, berarti yang yang ini kan udah menjadi satu atribut kunci atau functional dependency. Ini ya. Nah, berarti menghasilkan nomor pembeli. Paham nggak maksudnya? Atribut nomor pembeli itu kan atribut baru, iya nggak? Ini kan termasuk transaksi. Ya nggak? Misalnya nih, bayanginnya gini. Kalau kalian belanja di minimarket nih, minimarket berarti kan di database kasirnya nih, kalau kita bayar, berarti kan ada nomor pembelinya, iya nggak? Halo? Iya, Bu. Nah, nomor pembeli itu kan setiap detik itu kan ada, muncul terus kan, update terus. Nah, berarti kan disesuaikan, berarti nomor pembeli ini adalah atribut baru. Iya nggak? Iya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh lain. Nah, berarti kayak seperti ini sudah 1 NF kan ya? Sudah mengikuti 1 NF belum? Sudah, Bu. Sudah 1 NF kayak gini, tapi belum normal. Ya. Iya kan? 1 NF itu belum tentu sudah normal ya. Nah, langsung lanjut lagi. Lihat di tabel yang paling atas itu gimana? Unnormalized not 1 NF. Ini tabel yang belum normal. Nah, kita taunya tidak normal dari mana? Nomor telepon. Nomor telepon yang sama. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Multi value. Multi value. Tapi meskipun gini, tapi tidak ada data yang kosong. Gitu ya. Tetap aja ini tidak normal gitu kan. Nah, sekarang kita bicara, kan tadi di syarat 1 tabel itu harus ada primary key. Nah, di tabel ini ada ID, atribut ID sales. Ya. ID berarti kan ID itu kan ID card, nomor karyawannya kan? Identitas, Bu, ya. Nomor identitas. Berarti kalau di kasus ini identitasnya 06, nama karyawannya Yeni. Gitu kan?
Ya, Ya. Identitasnya Iya. 10, namanya Made. Nggak ada tuh yang identitasnya 10 dipakai oleh nama karyawan lain. Nah, berarti primary key-nya yang mana? ID sales. ID sales. ID Nah, sales. ID sales. Sampai sini paham nggak untuk penentuan primary key di suatu tabel? Siap, paham. Paham, Bu. Paham, Paham. Bu. Kenapa ID. nggak nama? Tuh balik lagi coba. Ayo, kenapa nggak nama? Ayo, Balik lagi. biar puas, biar makin yakin ya kan? Coba kenapa nggak nama? Padahal namanya cuma ada 5. Itu, Bu. Ada koma, ada itu nggak masuk. Nah, itu mah ini Itu Yanto pakai IR, Bu. Sama Yeni pakai SE. aduh, Itu meme hidupin Ipin, Bu. gak jelas emang. Karena nomor teleponnya ada yang double, Bu. Oke. Berarti ini udah fix ya? Sudah paham ya Ya. terkait penentuan primary key di tabelnya. Udah Siap. tahu nih atribut kuncinya ID sales, ya kan? Lalu kita lakukan tahapan normalisasi pertama. Apa yang kita lakukan nih? Kita ngapain? Apa yang berubah di sini? Jumlah apa? Telepon. Telepon. Jumlah kolom berubah, iya. Telepon. Terus apa? Jumlah kolom. Ya. Sama dipisah, Bu, yang nomor itunya. Teleponnya. Nah, Untuk nomor pertama. teleponnya Yeni, ya kan? Nomor teleponnya Yeni di breakdown lagi, diturunkan lagi, Turunkan. ya kan? Menjadi 2 record di sini. Kenapa sih tetap ID salesnya 06, nggak 07? Kenapa? Ya punyanya Yeni, Bu. Kode Nah. ID-nya. Nggak bisa Paham diubah, kan Bu. maksudnya? Ya. Nah, berarti ID sales ini pasti akan terus mengikuti namanya. Gitu. Nah, sekarang untuk nomor teleponnya Meme ini ada 2. Nah, berarti diturunkan lagi menjadi 2 lagi. Gitu kan? Nah, ada 1 Tina, berarti 1. Udah. Irianto ada 2, dibikin lagi. Lalu Made ada 1. Berarti masing-masing sudah diisi dengan benar. Ada masih multi value nggak? Cek lagi. Nggak ada. Ada Nggak ada, yang Bu. kosong nggak datanya? Nggak ada. Ada, Nah, Bu. berarti ini sudah memenuhi 1 NF. F. NF. Jadi nanti di tugas jangan lupa dibuat alurnya, dibikin panah seperti ini supaya jelas. Jangan ujuk-ujuk tampilannya gini. Oke? Jadi kalian buat tabel di Excel. Nah, bikin alurnya. Dibikin kata-kata menggunakan kalimat sendiri. Prosesnya seperti apa ya? Oke? Ya saya di Word, Bu. Ya boleh, yang penting jelas. Oke, sekarang ada lagi. Nah, nanti di tugas juga dibikin seperti ini ya. Ada panah ke sini, ini maksudnya apa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di contoh lain, ada tabel buku. Nah, tabel buku juga yang ini belum normal tapi bukan 1 NF. Tahunya dari mana? Ada repeat atau pengulangan atribut yang sama. Ini nggak boleh nih. Ya, data kayak gini langsung kita masukin ke database, langsung kita olah, error semua. Ya kan? Nah, berarti kita normalkan. Mana ada yang kosong, nih, nggak boleh nih. Lalu ada atribut yang sama di sini. Nah, kita lakukan 1 NF, berarti apa yang kita lakukan? Kita analisa dulu. Oke. Analisa dulu ya. Berarti
kita lihat di sini nih. Kita fokus 4 ini sampai sini. Nah, ini ada, kan tadi syarat satu tabel harus ada primary key. Nah, kita tentukan primary key. Ada ISBN. ISBN itu apa sih? Apa? Nomor apa ISBN? Nggak tahu. Standar buku nasional. Benar nggak? Ide apa? Ide. International Standard Book Number. Nah, berarti standar buku nasional. itu kan kode bukunya kan? Ya. Kode buku yang sudah terbit. Ya kan, berarti kan dikasih kode. Ya nggak? Betul. Nah, berarti Joseph. yang ISBN-nya yang ini, yang 222, ya, berarti di tahun terbit 92. Juga sama nih, yang ISBN-nya 910, tahun terbitnya 2001. Nah, itu suara apa sih? Maaf Bu, gagal fokus Bu. Nah, berarti kan ini atributnya yang puji kan nih. ISBN berhubungan dengan tahun terbit, ya enggak? Saat buku itu terbit, berarti di tahun 92 ISBN-nya 22 gitu kan. Nah, berarti sekarang kita lihat lagi. Ada atribut kunci lagi nih. Ada ID pengarang. ID pengarangnya 0121, namanya Aris. ID pengarangnya 021, nama pengarangnya Kosim. Nah, sampai selanjutnya. Berarti kalau dilihat di dua atribut ini, primary key-nya yang mana? ID pengarang atau nama pengarang? ID pengarang Bu. ID Bu, ID pengarang. pengarang. Nah, paham ya? Ah, Nah, ya udah. Berarti kalau kita sudah tahu, kita analisa, berarti langsung kita buatkan tabel sesuai dengan di sini. Sesuai dengan data di sini. Ya udah, berarti ini kita ambil semua nih. Ya, bentar, ada yang sama nggak? 21. Kosim, bentar. Kosim 92. Oh, oke. Nah, berarti kalau kita lihat nih, di tahun terbitnya 92, ada 2 pengarang. Nih, ada 2 pengarang yang melakukan ini, pembuatan buku. Ya kan? Nah, berarti ininya sama nih. ISBN-nya sama, ya kan? Iya Bu. Nah, ISBN-nya sama, di tahun yang sama. Nah, ID pengarangnya aja yang berbeda. Ya, masing-masing yang 01 Aris. Nah, kita masukkan di sini Aris, sudah. Nah, sekarang Kosim 021 Kosim. Nah, jadi dibuat urutannya. Sesuai dengan tahun terbit. Iya. Paham sampai sini? Paham Bu. Nah, Paham, Bu. sekarang yang tahun terbitnya 2001, siapa aja pengarangnya? Ayo. Kosim. Endor. Odelia Aris. Kosim, Odelia, sama Samsuri siapa juga, Bu. lagi? Samsuri. Ini Aris. Aris Bu, Aris. Aris Idol. sama Sesuai Aris. ISBN kayaknya ASM, itu, Bu. Bu. Kenapa? Kayaknya sesuai ISBN itu Bu yang bawah, Bu. Bukan sesuai Sesuai tahun. sesuai ISBN ya? Iya. Sesuai apa? ISBN-nya beda juga Bu. ISBN. Oh ya elah.
Salah Kok salah kayaknya lihat saya. Oke, 2001. ngacak-ngacak gitu ya. Bentar, 2001. Malah saya pusing, Bu. coba kita Iya. lihat yang ini. Nah, Kenapa ngacak yang baris ya? kedua deh. Nih. Baris kedua, yang pertama kan udah beres kan? Sekarang yang baris kedua. Kita ambil Di yang sini pala saya SBN-nya pusing. 101 ini kan. Nih. Udah beres? Nih, 101. Tahun terbitnya 2001 udah. Berarti ID pengarangnya 021 udah, namanya Kosim. Selesai. Selesai ya Bu. Beres kan? Ya. Gak ada lagi kan nih? Ya. Gak ada lagi kan? Oh, oke. Berarti ini sesuai dengan ISBN. Benar ya? Tadi siapa yang bilang tadi? Saya, Bu. Nah, sekarang 102 nih. 102 dibikin lagi di sini. 102, 2001, 2001, 091. Namanya KOD Lia. Gitu ya? Paham? Paham Bu. Paham. Kita lanjut. Oke, selesai. Jadi gampang ya untuk tahapan 1 NF. NF. Oke, jadi kesimpulannya apa? Ayo, tahapan 1 NF nih buat tugas juga. Gimana tahapan 1 NF jadinya? Kesimpulan, coba bikin kesimpulan. Kesimpulannya Coba saya bikin pengantarnya. Saat akan membuat normalisasi data, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mencari primary key. Oke, satu-satu dulu. analisa. Satu mahasiswa dulu. Gimana? Silakan. Izin Bu, saya Bu Aliansa Bu. Oke, silakan. Ya, untuk mencari 1 NF itu yang pertama mencari primary key-nya dulu Bu. Kita tentukan dulu Bu primary key-nya. Oke, terus? Setelah mendapat primary key, selanjutnya kita bisa melihat tuh atribut-atribut setelahnya itu bisa nama ataupun bisa kayak tadi contohnya hobi gitu kan. Itu tinggal dipecah lagi mengikuti si primary key yang pertama. Oke, Karena kenapa? patokan utamanya itu primary key. Kenapa data itu dipecah? Pada saat apa? Pada saat normalisasi kan Bu, biar tidak bingung nih, biar tidak double input data gitu kan ketika dimasukin data ke dalam database itu. Oke, benar. Oke, ada lagi? Oke, silakan mahasiswa yang lain, silakan. Saya Bu, Wisnu Bu. Oke, silakan. Pertama kita identifikasi dulu Bu. Primary key sama atribut bukan kuncinya. Terus? Kalau misalnya ada yang multi value atau ada redundansinya, kita pecah Bu, dekomposisi. Menjadi yang itu Bu, menjadi normalisasi Bu. Supaya apakah bisa ini. Oke. Apakah tahapan 1 NF itu tabelnya sudah normal? Belum tentu. Sudah Bu, Belum Bu. tapi belum tentu. Belum tentu, tapi tetap kita sudah melakukan tahapan normalisasi di 1 NF. Nah, itu paham, bisa kan? Nah, tuh. Tugas udah gampang itu. Gampang Bu. Tapi saya udah terlanjur nggak ada tanda panahnya. Dibikin panah-panah lagi. Supaya jelas ya. Bisa Jadi kirim ulang Bu. Apa? Bisa kirim ulang Bu. Yang udah kirim tugas bisa kirim ulang Bu. Bisa. Bisa revisi kan? Baik Bu. Siap Bu, ntar dicoba. Nah, kita cukupkan untuk materi normalisasi pertama. Nah, kita
lanjut lagi, jangan kemana-mana, langsung ke normalisasi kedua, oke? Linknya di LMS. Lanjut part 2. Oke, part 2, Lanjut oke? part Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu.